separatisme nggak ada, pemberontakan bersenjata nggak ada, terorisme nggak ada, masalah wilayah perbatasan tidak ada, objek vital juga bukan pesantren kan, kemudian tugas perdamaian enggak, mengamankan presiden juga enggak, membantu tugas pemerintahan di daerah juga nggak jelas ya kan, kemudian dan lain-lainnya. Jadi kita mau mengkategorikan apa itu tindakan yang dilakukan oleh Danrem seorang brigjen itu sebenarnya? Ya, kalau memang itu dikatakan tugas dari kepolisian, tanyakan kepada kepolisian kan, apakah benar kepolisian minta bantuan kepada TNI? Tapi apa nggak terlalu berlebihan tuh? Ya makanya tanyakan kepada kepolisian, dan saya yakin kepolisian juga tahu prosedur ini kan gitu. Oke. Iya. Soalnya kan orang nanya loh, minta bantuan kepolisian cukup dengan 5 orang, kayaknya tentaranya kan cuma 5-6 orang aja yang datang, kayaknya nggak banyak, entah kalau di luar ya, kalau di screen kan nggak banyak, lalu langsung dipimpin oleh komandannya begitu kan. Ini tanya masyarakat kan, kalau misalnya cuma sekedar bantuan kepolisian ya barangkali perwira menengah saja cukup memimpin pasukan misalnya ya, kalau memang itu bantuan. Kalau ini kan kesannya kok langsung panglima wilayahnya yang tentang. Jika dilihat dari versi 8 kewajiban TNI, maka sebenarnya dua karakter itu sangat antagonis. Jadi yang pertama ya, ini adalah Brigjen TNI Junior, yaitu saya katakan pro 8 kewajiban TNI, atau juga dikatakan ya pro rakyat begitulah, atau membela rakyat. Ya, sedangkan yang kedua itu Brigjen Ahmad Fauzi, itu menurut saya justru agak menyimpang. Jadi ya ada penyimpangan terhadap 8 kewajiban TNI. Yang ini terkesan itu pro rezim, atau dalam hal ini setidaknya membela penguasa, atau setidaknya terkait dengan pembelaan terhadap atasannya. Dan sekaligus saya menangkap itu ada kesan mengintimidasi rakyat. Nah, menurut saya hal ini sebenarnya tidak perlu, Mas, karena yang disinggung oleh Habib Bahar bin Smith itu kan hanya satu orang, yaitu Brigjen Dudung, yang kebetulan saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, sebenarnya ini kan wilayah pribadi, bukan wilayah institusi TNI. Sehingga jika ada pencemaran nama baik, itu bukan kemudian institusi itu bergerak ya, melaporkan, tapi dalam hal ini tetap ini adalah persoalan individu, yakni ya persoalan Jenderal Dudung aja. Nah, jadi mestinya berbasis pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ke pasal 310, bukan pada Undang-Undang ITE, yang itu nanti kan akibatnya bisa persoalan suku, agama, ras, dan seterusnya itu. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diminta untuk menengahi permasalahan Habib Bahar dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Setidaknya permintaan itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin pada Senin 3 Januari 2022. Seperti diketahui, Habib Bahar bin Sumit mengkritik keras Jenderal Dudung Abdurrahman terkait pernyataannya mengenai Tuhan bukan orang Arab. Kritikan Habib Bahar tersebut membuat sejumlah anggota TNI geram. Bahkan ada seorang anggota TNI yang terang-terangan menyatakan kegeramannya pada tayangan sebuah video di YouTube. Bahkan terbaru, Danrem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi ke pondok pesantren milik Habib Bahar di Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Brigjen TNI Ahmad Fauzi ini masih menyisakan pertanyaan di publik. Terlebih, beragam spekulasi muncul usai kejadian tersebut. Apalagi, kedatangan itu tidak lama setelah ceramah Habib Bahar bin Sumit yang menyinggung KSAD Dudung Abdurrahman. Ujang Komarudin meminta agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turun tangan hingga Dudung tidak mudah terbawa perasaan saat berhadapan dengan rakyat, sehingga tidak akan ada lagi prajurit TNI yang harus mendatangi pihak-pihak yang mengkritik Jenderal Dudung Abdurrahman. Jenderal Andika Perkasa seharusnya bisa pastikan Dudung tidak baper saat dikritik rakyat.
lalu kerahkan prajurit TNI untuk menghadapi rakyat, ungkap Ujang Komarudin pada Senin 3 Januari 2022. Diberitakan terpisah, Jenderal Andika Perkasa harus tegas soal pondok pesantren Habib Bahar. Sosok yang mendatangi pondok pesantren disebut harus diproses hukum. Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengaku tidak setuju dengan aksi Komandan Korem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi. Untuk diketahui, Jenderal Bintang 1 itu mendatangi pondok pesantren milik Habib Bahar. Menurutnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa harus turun tangan menegur salah satu bawahannya tersebut karena bekerja tidak sesuai tupoksinya. Tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. TNI yang mengurusi keamanan secara terus-menerus bisa mengurangi pencapaian sikap profesional TNI, ungkapnya pada Selasa 4 Januari 2022. Padahal menurutnya profesionalitas TNI telah dibangun puluhan tahun dengan susah payah di era reformasi ini. Hal tersebut juga bukan merupakan pencapaian yang sangat instan. Panglima TNI harus kembali menegakkan bahwa tugas utama dan terutama TNI adalah pertahanan, bukan keamanan. Bahkan dirinya juga menilai bahwa keamanan merupakan tugas dan kewenangan kepolisian. Oleh sebab itu, menurutnya masyarakat sangat dirugikan apabila TNI tidak bekerja sesuai tupoksinya. Kita merugi berkali-kali hanya karena mengurusi seorang. Kita kehilangan beberapa hal terkait dengan prinsip bernegara dan demokrasi. Pertama, menurutnya, hak warga negara tidak bebas dari ancaman dan intimidasi. Kedua, hak warga negara untuk mengemukakan pendapat dan sikap juga terganggu. Keamanan negara ada di tangan polisi dan tugas utama TNI menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Mari kita sudahi masalah ini. Diberitakan terpisah, Habib Bahar bin Smith sedang berseteru dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Terkait hal ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diminta turun tangan menengahi. Diketahui Habib Bahar sedang mengkritik pernyataan Jenderal Dudung Abdurrahman soal Tuhan bukan orang Arab. Imbas dari kritikan Habib Bahar terhadap Jenderal Dudung ini menyebabkan kehadiran Danrem 061 Surya Kencana Brigadir Jenderal TNI Ahmad Fauzi ke pondok pesantren milik Habib Bahar. Kedatangan Brigjen TNI Ahmad Fauzi ini masih menyisakan pertanyaan di publik. Terlebih beragam spekulasi muncul usai kejadian tersebut. Apalagi kedatangan itu tidak lama setelah ceramah Habib Bahar yang menyinggung KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Diberitakan terpisah, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian, Habib Bahar langsung ditahan penyidik Polda Jabar pada Senin 3 Januari 2022. Selain Habib Bahar, pengunggah video berinisial TR juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi. Direktur Reser Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rohman, menyampaikan, dari hasil penyidikan dan pemeriksaan hari ini penyidik mendapatkan 2 alat bukti yang sah serta didukung barang bukti. Sehingga penyidik meningkatkan status hukum Habib Bahar menjadi tersangka, ungkap Kombes Arif Rahman di Markas Polda Jabar pada Senin 3 Januari 2022. Tidak cuma Habib Bahar, dalam kasus ini TR yang merupakan pengunggah video ceramah ke akun YouTube juga ditetapkan sebagai tersangka. Kombes Arif menyampaikan untuk kepentingan penyidikan pihaknya sudah melakukan penahanan terhadap Habib Bahar maupun tersangka TR. Bahar bin Smith dinaikkan statusnya menjadi tersangka untuk kepentingan penyidikan dimaksud. Kepada Bahar Smith dan TR, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan, ungkap Kombes Arif Rahman di Markas Polda Jabar pada Senin 3 Januari 2022.